apa, buset 500 kali lebih apa, dibandingkan apa sayang gitu, 100 kali lebih apa, nah gitu-gitu. Itu adalah klaim-klaim yang over It's already broken. ya, itu klaim-klaim yang over. Oh, you hide it somewhere, don't you? Like this. Kakak pakai skincare apa? Aku pakai NS Queen skincare. Aku pakai yang glowing seriesnya. Tapi kalau untuk moisturizer aku pakai Herboris yang aloe vera. Sunscreen aku pakai Hanasui. Semua produk lokal guys. Kalau untuk skincare ya. Kalau untuk makeup beda lagi. Makeup aku banyak pakai Maybelline untuk bibir dan Maybelline untuk maskara. Itu. Tapi kalau untuk skincare aku produk lokal semua. Kalau untuk ini Viva sama Hanasui. Untuk apa ini alis. Misalnya apa sih kak? Bahasa baru gitu. Mana tuh? Lagi aktif. Terus kalau produk Reza bagus yang dimasalin apa sih kak, bingung. Nah itu dia. Aku pun bingung apa yang dicari-cari sayang. Nih kasusnya Maharani Kemala aja baru launching udah dibilang produknya berbahaya, overclaim. Kalian coba deh kalian pikir sendiri. Kalau ini tidak berdasarkan iri dengki dan hati yang kotor, lalu apa sayang? Orang baru launching, Kak Maharani Kemala baru launching MK Skin, udah diserang buzzer loh akunnya, dikata-katain ini nih produk berbahaya, ini nih calon-calon overclaim. Kenapa kayak gitu sayang? Belum ada sebulan muncul, udah diterpa sama buzzer. Coba kalian yang punya nalar berpikir dengan jernih. Kenapa bisa begitu? Karena apa? Iri. Karena apa? Dengki. Gak mau usaha orang maju. Nah produknya Reza itu juga sama, begitu persis. Mereka angkat soal microneedle yang jelas-jelas waktu itu pasti ada BPOM-nya dan juga dilakukan treatment di klinik. Aku loh jebretin fakta, dikatain di briefing. Giliran aku ngomong sembarangan, mereka ngomong gini, mana buktinya? Giliran aku bawa bukti, mereka bilang ini mah di briefing. Lu bayangin jadi gua serba salah nggak? Gua ngomong aja, dia ngomong, alah nggak ada buktinya. Mana buktinya? Gua kasih bukti, dia ngomongin ini mah di briefing. Lu kata aja sendiri. Ya. Kalau klaim ingredientsnya 10% pas dicek 2% itu masuknya tipu nggak kak? Pertanyaan gue Azel, apakah dicek itu dari awal dibawa sampai ke laboratoriumnya ditunjukin nggak itu produk kagak diapa-apain? Nih dengerin, retinol itu sangat peka terhadap suhu. Aku belajar dari apoteker. Nih aku nggak tahu karena aku ini orang awam. Tapi apoteker tuh ngomong retinol itu peka terhadap suhu. Jadi kalau dipanasin dikit retinolnya bisa rusak. Nah, lu tahu nggak kalau sebelum dicek itu produknya dijemur dulu, dimasukin oven dulu, dipanasin dulu, tahu nggak? Nggak kan, ya udah diem. Buktinya mana kalau itu produk diambil, dibawa langsung tanpa diapa-apain? Mana? Gue minta buktinya mana? Pakai ngomong nipu. Jadi sebenarnya yang nipu siapa? Penipu teriak penipu ini kan? Ya kan? Udah gitu ya. Kak, orang Amerika suka nanya kandungan niacin berapa persen, kalau di atas 5 mereka pada nggak mau karena itu bisa mengiritasi sayang. Betul Alusah, bener sekali. Niacinamide itu produk yang murah, itu para apoteker kemarin udah bersuara loh. Niacinamide itu bukan yang mahal. Kalau mau ditambahin banyak-banyak bisa, tapi masalahnya itu bisa bikin iritasi kalau terlalu banyak. Aduh. Gimana kak? Belum Dah cantik, santun, cerdas, suka. Terima kasih bunga matahariku sayang. MS Glow kok nggak direktif? Oke guys, aku pamit dulu ya. Nanti lagi kita ngobrol-ngobrolnya ya. Thank you so much for watching my live. Bye bye sayang-sayang, sehat-sehat semuanya. God bless you. Bye.